Asa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan jurnal yang telah direview sebelumnya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok C. Yang pertama ada Naila dengan NIM 242, Sri Dewi Tiara dengan NIM 224, Ufas Naul dengan NIM 251, Indah Lailatul dengan NIM 248, Farida dengan NIM 064, dan saya sendiri Zanifa Zalia dengan NIM 245. Selanjutnya bisa dibaca oleh Indah. Jurnal yang pertama berjudul The Immune Protection Induced by a Serine Protease Inhibitor from the Foodborne Parasite Trichinella spinalis. Trichinelosis merupakan foodborne disease yang berasal dari infeksi nematoda parasit intraseluler Trichinella spp yang merupakan mayor parasitosis foodborne. Serine protease inhibitor atau SPI mampu menghambat aktivitas enzimatik protease serine. Protease serine dapat membelah ikatan sisal yang terdapat dalam protein serpin. Serpin yang dilepaskan oleh cacing melindungi cacing dari fungsi hidrolistik protease serine inang, membantu mereka menembus hambatan pertama dan untuk melarikan diri dari serangan kekebalan tubuh. Inhibitor protease serine T spinalis (TSSPI) yang diidentifikasi dalam produk ekskresi T spinalis pada cacing dewasa oleh imunoproteomi menggunakan sera infeksi awal dari pasien dengan trichinelosis. Perlu adanya ekspresi TSSPI dalam sistem prokariotik dan untuk mengevaluasi kemampuan untuk menginduksi proteksi imun terhadap infeksi. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa antibodi anti-RTSSPI ditimbulkan oleh imunisasi dengan RTSSPI. Antibodi anti-RTSSPI akan meningkat 102.400 kali semula setelah pemberian imunisasi tahap akhir, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya imunogenik dari imunisasi RTSSPI. Tingkat IgA anti-TSSPI meningkat setelah second boost yang menunjukkan pada 2 minggu setelah imunisasi ketiga. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa TSSPI dapat melindungi usus cacing dari proteolisis serin inang, sedangkan antibodi anti-TSSPI tingkat tinggi yang dihasilkan oleh imunisasi RTSSPI dapat menetralisir aktivitas anti-proteolitik TSSPI dan menghambat penghindaran kekebalan parasit. Selanjutnya dibaca oleh Naila. Selanjutnya, jurnal berjudul Cellular and Molecular Immune Response to Chikungunya Virus Infection. Virus chikungunya adalah virus yang ditularkan melalui arthropoda yang termasuk dalam famili Toga-Viridae, genus Alpavirus, dan pertama kali diisolasi pada tahun 1952 sampai 1953 dari nyamuk dan serum manusia selama epidemi di Tanzania, menurut Robinson tahun 1955. Penyakit chikungunya memiliki siklus penularan enzotik atau silvatik yang terjadi melalui gigitan nyamuk betina yang terinfeksi dari genus Aedes, yaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Masa inkubasi virus chikungunya terjadi sekitar 2-10 hari, dan penyakit chikungunya dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase akut dan kronis. Respon imun bawaan terhadap virus terdiri dari makrofag, sel dendritik, dan sel pembunuh alami atau natural killer, dan diikuti oleh aktivasi respon imun adaptif yang dimediasi oleh limfosit B dan T. Respon imun spesifik patogen, humoral, dan seluler yang bersama-sama membentuk imunitas adaptif dilakukan oleh limfosit B dan T. Kemudian juga mekanisme bisa didapatkan dari vaksin yang dikembangkan dengan menggunakan picornavirus internal ribosome entry site untuk membuat virus tidak dapat menginfeksi nyamuk dan untuk mengurangi ekspresi gen protein struktural dari virus chikungunya. Selanjutnya dibacakan oleh Sri Dewi Tiara. Selanjutnya ada jurnal yang berjudul Host Immune Response to Influenza.
Influenza termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Virus influenza A menargetkan dan menginfeksi saluran pernafasan dan sel epitel alveolar. Sel-sel ini menghasilkan molekul antivirus dan kemotaktik yang mulai merespon imun dengan perekrutan cepat sel efektor bawaan. Makrofag alveolar sangat penting untuk membatasi penyebaran virus. Makrofag teraktivasi fagositosis IAV dengan demikian membatasi penyebaran virus dan mengatur respon imun adaptif. Sel NK adalah limfosit sitotoksik penting dari sistem kekebalan untuk menghilangkan infeksi IAV. Respon imun adaptif dimulai ketika limfosit T naif dan memori mengenali antigen virus yang disajikan oleh JCS. Setelah terinfeksi IAV, JCS konvensional bermigrasi dari paru-paru ke kelenjar getah bening melalui interaksi antara CCR7 dan ligennya CCR19 serta CCL21. Di kelenjar getah bening, JCS konvensional menghadirkan antigen yang berasal dari IAV ke limfosit T. Sel T dan sel B memainkan peran kunci dalam kekebalan adaptif terhadap infeksi IAV. Sel T berdiferensiasi menjadi sitotoksik T limfosit yang menghasilkan sitokin dan molekul efektor untuk membatasi replika virus serta membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Sel B sangat diperlukan untuk menjaga pertahanan terhadap infeksi strain virus influenza heterosubtipik. IgA penting dalam perlindungan terhadap infeksi IAV di saluran pernafasan. IgG adalah antibodi yang dominan dalam proses ini. Beberapa penelitian mengatakan bahwa IgG dapat menghambat influenza, sedangkan IgA lebih penting untuk menghambat penularan dari IAV. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulfa. Oke, untuk jurnal selanjutnya yaitu berjudul Immune Response in COVID-19 and Potential Vaccines, Lessons Learned from SARS and MERS Epidemic. Di penghujung tahun 2019, wabah virus corona lain yang menyebabkan penyakit terkait pernafasan dilaporkan di Wuhan, Hubei, China, penyakit yang sekarang secara resmi disebut sebagai penyakit virus corona 2019 atau yang disingkat dengan COVID-19. Coronavirus yang merupakan agen penyebab penyakit pernapasan ini telah diidentifikasi dan genomnya sepenuhnya diurutkan. Sejak kasus pertama yang dilaporkan pada akhir 2019, infeksi telah menyebar ke wilayah lain di China dan negara lain, dan angka penularan, angka kematian, dan manifestasi klinis perlahan muncul. Situs infeksi awal SARS-CoV tidak diketahui dan patogenesis COVID-19 masih dalam penyelidikan. Bagi kebanyakan pasien, COVID-19 mungkin hanya mempengaruhi paru-paru, karena ini terutama merupakan penyakit pernapasan. Cara utama penularannya adalah penularan dari manusia ke manusia melalui kontak dekat, yang terjadi melalui droplet dari individu yang terinfeksi melalui batuk ataupun bersin. Dari hasil penelitian, dalam respon imun terjadi perubahan, yakni peningkatan total neutrofil sebanyak 38%, pengurangan limfosit sebanyak total 35%, peningkatan serum interleukin 6 sebanyak 52%, dan peningkatan protein reaktif sebanyak 84% diamati. Dalam laporan terpisah juga dari Wuhan, terungkap bahwa pada 41 pasien, peningkatan total neutrofil, penurunan limfosit total pada pasien ICU versus perawat non-ICU ditemukan berbeda secara statistik. Peningkatan neutrofil dan penurunan limfosit juga berkorelasi dengan keparahan penyakit serta kematian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Farida. Nah, ini selanjutnya ada jurnal yang berjudul dengan Mycobacterium tuberculosis, zinc metalloprotease 1, elicit tuberculosis specific, humoral immune response independent of mycobacterial in pulmonary and
extrapulmonary tuberculosis patient. Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab tuberkulosis basil. Nah, ini adalah parasit intraseluler fakultatif. Hidup utamanya dalam sel fagositosik, seperti makrofag alveolar dan monosit. Tetapi mungkin lebih menjajah sel lain, seperti epitel alveolar, kemudian antibodi anti-ZMP1 diidentifikasi sebagai salah satu protein filtrat kultur in vitro tumbuh H3-7RV RZMP1 merangsang PBMC untuk rilis kelas sitokin TH2 yang menunjukkan bahwa RZMP1 merangsang respon imun TH2. Kemudian ZMP1 memperoleh respon sel B yang kuat di pasien TBC. Dan kemudian respon sel B dapat dideteksi dalam bentuk ZMP1 IgG. Kesimpulannya, percobaan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa hal tersebut disekresikan Mycobacterium tuberculosis ZMP1 yang menyebabkan meningkatnya sistem kekebalan respon TH2 dan mempromosikan kekebalan humoral. ZMP1 dapat menimbulkan respon humoral, tetapi respon humoral untuk ZMP1 hanya terdeteksi pada kasus TB aktif sesuai dengan kategorinya masing-masing. Karena ZMP1 yang berada di setiap antibodi hasilnya tidak sama antara TB aktif, TB pasif, PTB, dan EPTB. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kelima jurnal adalah jurnal yang dibahas merupakan jurnal tentang zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh dan mekanisme pertahanannya, terbit antara tahun 2016 sampai 2020. Kelima jurnal sama-sama membahas bagaimana respon imun tubuh terhadap masuknya zat berbahaya tersebut. Latar belakang dari kelima jurnal pun membahas asal-usul dari zat tersebut, perkembangannya, dan bagaimana tubuh merespon. Masing-masing jurnal melakukan metode dengan berbagai cara, antara lain eksperimen, deskriptif, kuantitatif, kualitatif, atau bahkan campuran. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan. Pada jurnal 1 lebih fokus pada mekanisme pertahanan dengan cara tubuh memperoleh pertahanan dari imunisasi yang disuntikan dengan vaksin. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa antibodi anti-RTSSPI ditimbulkan oleh imunisasi dengan RTSSPI. Antibodi anti-RTSSPI akan meningkat sebesar 102-400 kali semula setelah pemberian imunisasi tahap akhir. Kemudian pada jurnal 2, mekanisme pertahanan tubuh berasal dari makrofag sel dan sel NK. Selain itu, melibatkan juga mekanisme kerja kekebalan humoral dan seluler. Respon imun spesifik patogen, humoral, dan seluler yang bersama-sama membentuk imunitas adaptif yang dilakukan oleh limfosit B dan T. Serta mekanisme pertahanan juga bisa didapatkan dengan kekebalan pasif. Selanjutnya pada jurnal 3 sama seperti jurnal kedua, yakni virus influenza yang dilawan oleh mekanisme pertahanan tubuh melibatkan makrofag sel NK, dan mekanisme kerja kekebalan humoral dan seluler. Sel T dan sel B memainkan peran kunci dalam kekebalan adaptif terhadap infeksi influenza. Pada jurnal 4 hanya dijelaskan bagaimana imun meningkat dan menurun sebagai bentuk respon terhadap virus COVID. Dijelaskan bahwa peningkatan total neutrofil sebesar 38%, pengurangan limfosit total 35%, peningkatan serum IL-6 52%, dan peningkatan protein kreatif sebesar 84%. Terakhir, pada jurnal 5 membahas mekanisme kerja pertahanan humoral pada penyakit TBC. Di dalam jurnal dijelaskan bahwa RZMP1 merangsang PBMC untuk rilis sitokinin TH2 yang menunjukkan bahwa ZMP1 merangsang respon imun TH2 yang kemudian ZMP1 ini memperoleh respon sel B yang kuat di pasien TBC dan kemudian respon sel B dapat dideteksi dalam bentuk ZMP1 IgG. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.